Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 332240084, kelompok 26, shift 3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan masalah penugasan dengan menggunakan tiga software yang berbeda. Pertama itu kita akan menggunakan Microsoft Excel, kemudian kita akan menggunakan PageM, lalu yang ketiga kita akan menggunakan MATLAB. Baik, di sini terdapat sebuah soal yang dimana perusahaan layanan teknis Velastra Engineering Service menyediakan jasa perawatan berkala untuk mesin industri di berbagai pabrik. Minggu ini terdapat 5 orang teknisi, namun hanya ada 4 mesin klien yang dijadwalkan untuk diservis. Manajer lapangan ingin menetapkan teknisi yang paling sesuai untuk masing-masing mesin agar proses perawatan berjalan dengan waktu kerja seefisien mungkin. Berikut ini adalah tabel waktu kerja dalam satuan jam yang dibutuhkan setiap teknisi untuk menyelesaikan servis pada masing-masing mesin. Di sini terdapat contoh tabelnya. Lalu, tentukan penugasan optimal antara teknisi dan mesin agar total waktu pengerjaan menjadi lebih efisien. Nah, dari soal tersebut, kita tuh bisa langsung buat lagi aja tabelnya, tapi dengan penambahan satu kolom, yaitu adalah dummy job. Nah, kenapa kita memerlukan dummy job? Karena di sini kan jumlah teknisinya itu ada 5 ya, dari A sampai E. Lalu mesinnya itu cuma sampai D. Maka dari itu, karena jumlah teknisi dan mesinnya itu tidak sama, kita harus menambahkan mesin atau enggak pekerjaan fiktif yang diibaratkan adalah dummy job. Dan kenapa nilai dummy job-nya itu adalah 0? Karena nilai nolnya ini, dummy job itu tidak berpengaruh terhadap biaya maupun waktu atau pengerjaan lainnya, karena dummy job ini cuma diibaratkan untuk menyeimbangkan antara bagian kolom ini dengan bagian baris ini. Nah, makanya kita memerlukan dummy job dan nol. Jadi nolnya dummy job itu netral. Kalau udah, kita langsung ke tabel selanjutnya untuk mencari perhitungan waktu optimalnya. Nah, di sini pertama kita tuh ngejumlahin dulu bagian yang tiap teknisi itu semuanya sama, terus sama mesin juga. Nah, kalau udah, kita tuh lo ke bagian waktu optimal, kita pakai rumus sum product, terus kita pilih dari B3 sampai F7, itu nilai yang pertamanya, lalu bagian yang kosong ini juga dari B12 sampai F16. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke opsi data, terus kita ke bagian solver. Di sini set objektifnya kita pilih yang B20 atau yang waktu optimalnya. Nah, tujuan itu adalah minimal karena kita ingin mencari total waktu yang seefisien mungkin. Terus di sini bagian by changing variable source-nya kita pilih yang tabelnya masih kosong. Karena kan kita mau menampakkan hasilnya di sini. Nah, kalau udah kita pilih constraint atau batasannya. Yang dimana di sini nih jumlah dari tiap mesinnya tadi itu harus sama dengan satu teknisi. Nah, yang jumlah tiap teknisnya juga itu harus sama dengan satu mesin. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih select a solving method, yaitu adalah simplex LP. Terus kita klik solve. Kita klik OK aja. Nah, langsung menunjukkan hasilnya. Di mana untuk teknisi A itu akan mengerjakan mesin D dalam waktu 1 jam, dan jumlahnya itu pasti satu semua ya. Terus teknisi B itu mengerjakan di bagian sini, di bagian dummy job itu satu, teknisi C itu
di mesin B, lalu teknisi D itu ada di mesin A, sedangkan teknisi E itu ada di mesin C, dengan semua jumlah itu adalah satu. Dan waktu optimal untuk mengerjakan eh, semua penugasannya adalah 21 jam. Selanjutnya, saya akan menggunakan software PAMGM. Yang pertama, kita itu ke opsi assignment di bagian modul training. Nah, kalau udah kita bisa rename aja ya. Nah, kan tadi tuh number of jobs-nya itu ada 5 teknisi kan. Jadi kita sini maksudnya 5. Tapi mesinnya itu cuma ada 4. Makanya di sini kita kurangin aja satu. Dan objektifnya itu masih sama, itu adalah minimize. Langsung kita klik OK. Dan kita langsung salin aja dari tabel Excel barusan. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung klik solve. Dan optimal solution value-nya itu sama seperti yang ada di Excel. Kita juga bisa lihat di sini di bagian assignment list. Jadi di mana teknisi A itu kan bakal dapatnya di bagian mesin D dengan biaya kosnya itu adalah 5, dengan biayanya adalah 5. Dan teknisi B itu kan bagiannya dummy. Dan tadi kan udah dibilang bahwa dummy itu tidak berpengaruh terhadap biaya maupun waktu. Makanya di sini tuh dia kosong. Sedangkan eh, teknisi C itu mendapatkan penugasan di mesin B dengan kosnya itu adalah 5. Teknisi D itu mendapatkan penugasan di mesin A, kosnya juga 5. Dan teknisi E itu mendapatkan penugasan di mesin C, yaitu kosnya adalah 6. Dengan total keseluruhan adalah 21 jam. Jadi tadi itu baik selanjutnya kita akan menggunakan software dari MATLAB. Di sini kita klik bagian MATLAB, terus kita ke Open MATLAB Online Basic. Nah, kalau udah kita ke opsi New, terus kita ke bagian folder. Kita buat folder baru dan kita langsung rename aja. Terus kalau udah kita klik 2 kali. Nah, kalau udah ada tulisan di sebelah sini, kita langsung ke opsi Add-ons, terus kita explore Add-ons, kita cari Hungarian. Pilih yang paling pertama, klik Add, terus Save to Method Drive. Kalau udah kayak gini, kita langsung klik Save. Langsung kita close saja. Nah, kita buka ini tanda panah kecilnya. Ini bagian mengcrashnya kita keluarin. Nah, kalau udah aktif gini, udah keluar gini, kita langsung ke bagian New Script. Terus kita masukin sintaks yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penugasan kali ini. Sini saya sudah mencatatnya mengetiknya di Word. Bisa langsung kalian aja. Nah, terus kita harus ngeran dulu filenya agar bisa di-save. Untuk nama sama kayak yang tadi, klik save aja. Nah, di sini saya mau ngejelasin tiap sintaksnya, di mana yang pertama itu adalah masukkan nilai dalam bentuk matriks, yaitu adalah A sama dengan matriks sekian, yang dimana ini urutannya berdasarkan
tiap teknisi ke mesinnya, di mana kan kayak tadi teknisi A itu ke mesin A itu 6, terus itu 7, ke B-nya 7, ke C-nya 6, ke D-nya itu 5, dan dummy-nya kan itu 0. Dan begitu pun seterusnya. Lalu di sini kita memberikan perintah display matriks yang diinput, lalu display A untuk nanti kita tampilkan di hasilnya. Lalu di bagian sini kita menambahkan gunakan fungsi mengcrash untuk menyelesaikan masalah penugasan. Time sama dengan mengcrash A. Nah, kenapa kita pakai fungsi mengcrash? Karena fungsi mengcrash ini merupakan salah satu metode penggarian. Makanya kita pakai ini untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan optimal. Selanjutnya, kita masukkan sintaks buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan, yaitu assignment atau penugasan itu sama dengan zero size A. Jadi maksudnya adalah penugasan itu sama penugasan di sini tuh memerlukan matriks yang ukurannya itu sama kayak di matriks A ini ukurannya. Nah, tapi dia tuh harus nol karena kan nanti dia memasuki nilai-nilai yang baru kan. Hanya diperlukan perintah ini. Terus nanti sini ada display assignment atau menampilkan penugasan. Terus di sini kita menggunakan loop for karena tadi tuh di bagian time itu tuh outputnya masih berupa vektor dan kita tuh maunya kayak tiap baris memiliki kolom penugasannya. Makanya di sini kita pakai loop for dengan penugasan itu. Misalkan ini baris ke I ada mendapatkan penugasannya itu ke kolom time I itu sama dengan 1. Lalu kita akhiri dengan loop N. Nah, kalau udah kita tampilin eh, perintahnya itu menggunakan display matriks solusi. Lalu di sini juga menampilkan assignmentnya. Nah, terakhir kita menggunakan sintaks hitung nilai objektif, di mana kita memberikan perintah objek underscore value sama dengan sum a logical assignment. Jadi kita ada harus menjumlahkan karena kan kita mau tahu biaya atau waktu yang diperlukan nantinya. Itu berdasarkan logikal dari penugasannya. Lalu sini kita menambahkan display nilai objektif number to string object value. Kan tadi udah di run, makanya di sini kita bisa langsung lihat hasilnya di comment window. Dan hasilnya itu sama ya teman-teman. Dimana nilai objektifnya itu adalah 21 dengan matriks solusinya itu sama. Dan ini 00-nya ini tuh contoh tadi dari sintaks yang ini. Assignment sama dengan zero size A. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk software ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah didapatkan setelah menggunakan ketiga software tersebut, di mana ketiganya menampilkan hasil yang sama, yaitu di sini waktu optimalnya adalah 21 jam. Dengan rinciannya adalah tiap teknisi akan mendapatkan satu penugasan. Nah, di mana teknisi A ini akan mendapatkan penugasan di mesin D dengan cost-nya adalah 5 jam. Lalu teknisi B itu akan mendapatkan di dummy job sehingga di sini kosong semua. Lalu di teknisi C ini akan mendapatkan mesin B dengan cost-nya adalah 5 jam. Teknisi D akan mendapatkan mesin A dengan cost-nya adalah 5 jam. Teknisi E akan mendapatkan penugasan pada mesin C dengan cost-nya adalah 6 jam dengan keseluruhan penugasan ini adalah 21 jam. Jadi terbukti ya bahwa dummy job ini tidak berpengaruh kepada hasil akhir nantinya. Jadi dummy job ini cuma kayak diibaratkan kursi kosong yang kayak disiapkan untuk sebagai rencana cadangan agar jumlah teknisi dan jumlah mesin di sini itu semuanya setara. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.